Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Bersama dengan saya Misfa Atinisa. Bersama lagi kita di podcast Bingkai Tali, Bincang Demokrasi Kota Wali. Sahabat Bawaslu, pada kegiatan kali ini merupakan program kerja Bawaslu Kabupaten Demak di masa non-tahapan. Pada episode podcast kali ini, kita akan berbincang mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak selama tahun 2025. Bersama kita sudah hadir, beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Demak, sekaligus koordinator divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan juga Humas, Ibu Wiwit Puspitasari. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Meskipun cuaca sedang tidak baik-baik saja begitu ya, tapi insya Allah semoga saja kita semuanya selalu diberi limpahan kesehatan. Amin, amin. Tetap semangat ya, Bu ya, meskipun cuaca tidak menentu. Baiklah sahabat Bawaslu, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak. Langsung saja terkait bagaimana Bawaslu Kabupaten Demak melakukan strategi-strategi pengawasan PDPP khususnya. Langsung saja Ibu bisa dijelaskan mungkin apa itu PDPP terlebih dahulu, kemudian seberapa penting pengawasan PDPP yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak khususnya. Ya, terima kasih Mbak Fatin ya. Selamat siang Sobat Bawaslu semuanya dimanapun berada. Jadi terkait dengan PDPP ini memang sudah sering kita bahas ya. Di podcast yang kemarin juga, tempo kemarin juga kita sudah bahas untuk PDPP ini. Jadi PDPP itu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dari pemahaman berkelanjutan itu sudah bisa kita maknai, bisa kita pahami bahwa berkelanjutan itu artinya tidak berhenti di titik tertentu tetapi terus berlanjut seperti itu ya. Sehingga ketika di tahun 2025 kemarin sudah kita sosialisasikan bahwa untuk update data pemilih, maka di tahun 2026 ini kita juga masih menghimbau kepada Sobat Bawaslu semuanya untuk tetap mengupdate dan menginformasikan terkait dengan PDPP ini. Begitu. Jadi PDPP ini sangat penting saya kira ya untuk kita semuanya, karena PDPP ini adalah pintu masuk demokrasi. Jadi kita dari Bawaslu Kabupaten Demak untuk menjaga hak pilih panjenengan semuanya, sehingga ketika demokrasi itu kan dipahami adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga kita juga memiliki kewajiban untuk mengawal bagaimana panjenengan semuanya itu benar-benar mendapatkan hak tersebut begitu. Tetapi di sini yang kemudian ingin kami tekankan adalah bahwa ketika kami sudah berupaya sedemikian rupa untuk melaksanakan tugas kami, tetapi panjenengan semua itu justru malah tidak peduli begitu loh, seolah-olah semacam itu. Jadi tidak bosan-bosan kami menghimbau kepada Sobat Bawaslu, kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Demak untuk tetap update data pemilih. Pastikan panjenengan semuanya terdaftar dalam daftar pemilih, di data pemilih di KPU seperti itu. Baik sahabat Bawaslu, berarti untuk tahap PDPP ini sangat penting sekali ya. Selanjutnya Ibu, mungkin sahabat Bawaslu belum tahu untuk proses pengawasan PDPP yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Demak itu bagaimana Bu prosesnya, mungkin bisa disampaikan? Ya, kalau di Bawaslu itu kan kami bertindak itu kan dalam menjalankan tugas berdasarkan undang-undang ya Mbak Fatin ya. Jadi berdasarkan undang-undang itu kan kami dasarnya itu di undang-undang itu kan ada kami memiliki tugas untuk melakukan pengawasan PDPP. Tetapi kemudian secara teknis itu dijelaskan di SE, di Surat Edaran Nomor 29 di 2025 dan kemudian diperbarui dikuatkan lagi dengan Perbawaslu 1 2025 itu terkait strategi yang kemudian bisa dilakukan oleh Bawaslu dan sudah kami lakukan sepanjang 2025.
untuk melakukan pengawasan PDPB ini. Yang pertama itu adalah Bawaslu melakukan pencegahan, ya. Bawaslu melakukan pencegahan, upaya-upaya pencegahan di dalam pengawasan PDPB ini. Yang sudah kami lakukan di Bawaslu Kabupaten Demak itu adalah yang pertama, jelas kami memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten Demak. Kami memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Demak karena memang eksekusi teknis di PDPB ini itu adalah rekan-rekan dari KPU, sehingga kami memberikan himbauan, mengimbau agar KPU Kabupaten Demak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kami memastikan itu. Tuh. Kemudian upaya pencegahan yang sudah kami lakukan di sepanjang 2025 itu adalah kami melakukan pendidikan politik, yang mana di dalamnya itu juga kami menyampaikan informasi-informasi terkait dengan PDPB. Jadi kegiatannya berupa sosialisasi, ya, terutama di sini adalah untuk pemilih pemula, begitu. Jadi kami melakukan banyak sosialisasi ke sekolah-sekolah kepada pemilih pemula, karena di sini yang cukup banyak itu adalah ketika anak-anak itu yang sudah berusia 17 tahun. Jadi kalau sistemnya PDPB itu kan pemutahiran data. Ya. Pemutahiran data yang mana data induknya itu adalah DPT, pemilu terakhir atau pilkada dan pemilihan terakhir. Nah, kemudian itu diupdate, disandingkan dengan data-data yang merupakan updatean dari data-data kependudukan. Nah, dari sana kemudian muncullah yang namanya pemutahiran. Nah, kemudian kembali lagi ke anak-anak sekolah tadi. Anak-anak sekolah tadi yang kemarin di pilkada ataupun di pemilu 2024 yang belum berusia 17 tahun kan belum bisa mendapatkan hak pilih, belum bisa nyoblos. Nah, kemudian di tahun ini jelas kan sudah ada sebagian yang sudah berusia 17 tahun nih. Karena kan ada rentan waktunya. Yeah. Nah, itulah yang kemudian menjadi target utama kami. Jadi kita menyadarkan anak-anak yang memang sudah 17 tahun yang sudah memiliki hak pilih. Jadi tidak usah nunggu nanti diri pemilih yang akan datang memastikan diri, tapi sudah harus memastikan diri mulai dari sekarang. Jadi kalau sekarang dicek di DPT, silakan dicek di DPT. Ketika itu belum masuk di daftar pemilih, masih belum masuk, maka untuk selanjutnya kami himpun datanya untuk kami berikan saran perbaikan kepada KPU. Kami memastikan bahwa data-data yang kami peroleh dari sosialisasi ini itu tersampaikan kepada KPU untuk kami kawal, dan KPU benar-benar memastikan data ini masuk ke dalam DPT. Itu pencegahan. Selain sosialisasi, Mbak Fatin, kami juga melakukan banyak rapat koordinasi dengan stakeholder terkait tentunya, baik dengan KPU, dengan Capil, dengan Pengadilan Negeri, dengan Kemenak, dengan Dinas Pendidikan, dan juga dinas-dinas terkait dengan PDPB ini. Itu sudah beberapa kami lakukan, ya, baik itu yang rapat secara resmi maupun koordinasi yang pribadi begitu, secara langsung begitu. Nah, kemudian selain itu kami juga selain pencegahan, ya, kami juga di sana berdasarkan SE 29 dan juga Perbawaslu itu kan kami juga melakukan pengawasan langsung. Pengawasan langsung ini adalah kami mengawasi langsung, melakukan pengawasan melekat terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh KPU terkait dengan PDPB ini. Jadi pengawasan langsung misalnya kami mengawasi proses plenonya secara langsung. Bahkan ketika KPU ada data-data yang perlu divalidasi ke lapangan, kami juga langsung turun ke lapangan. Jadi pengawasan itu bersifat langsung begitu. Kemudian selain itu Bawaslu Kabupaten Demak juga melakukan uji petik. Uji petik yang dimaksudkan itu adalah kami menyampling. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ketika kami melakukan sosialisasi, kami juga menghimpun data.
Jadi setelah melakukan sosialisasi, kemudian anak-anak itu mungkin kan kemudian tersadarkan. Nah, kemudian yang sudah 17 tahun itu kemudian kami data, kami cek di DPT online. Kemudian bagi yang belum masuk, kemudian data-data kami himpun, yang kemudian data itu kami kawal ke KPU untuk dimasukkan ke dalam DPT. Kami memastikan itu melalui saran perbaikan. Jadi untuk saran perbaikan ini alhamdulillah dari KPU juga sudah sebagian besar sudah tidak lanjuti begitu ya. Jadi memang kalau KPU kan eksekusi data masukan. Kalau dari Bawaslu kan kami selain melakukan pengawasan langsung, kami juga melakukan uji petik, menyadarkan masyarakat, mencari data-data yang mungkin belum masuk ke dalam itu. Nah, yang keempat yang menjadi tugas kami dan sudah kami laksanakan itu adalah peningkatan pengawasan partisipatif. Jadi upaya yang kemudian kami lakukan itu adalah peningkatan pengawasan partisipatif. Kami selalu mendorong, selalu menghimbau kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat di Kabupaten Demak untuk senantiasa berpartisipasi aktif, untuk senantiasa sadar, untuk senantiasa peduli, begitu ya. Minimal sadar dirinya dulu, ngecek dirinya dulu, apakah saya sudah masuk dalam daftar pemilih belum, begitu. Jadi ketika kita sudah berupaya sedemikian rupa, tetapi ketika masyarakat itu bersikap tidak peduli, itu akan susah, begitu. Jadi dengan wilayah yang sedemikian luasnya, dengan jumlah penduduk yang banyak, itu jelas secara SDM kami terbatas. Sehingga kami selalu mengajak kepada masyarakat untuk sadar diri, minimal diri sendiri dan juga keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Mengecek diri sendiri dulu. Kalau belum ada, laporkan. Begitu. Itu yang kemudian sudah kami lakukan di sepanjang 2025. Itu memang belum kelihatan begitu bagi masyarakat, tetapi saya kira sudah cukup banyak itu ya, sudah banyak mencakup begitu, karena memang itu upaya-upaya yang kemudian bisa kami lakukan. Ya, baik. Baik sahabat Bawaslu, jika kalian ingin mengecek nama kalian apakah sudah terdaftar atau belum, bisa di link browser cek dptonline.kpu. Selanjutnya Bu, untuk pengawasan PDPP pada tahun 2025, kira-kira apa saja temuan yang sering ditemukan di lapangan? Ya. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi memang ada banyak hal yang kemudian kita temukan di lapangan. Jadi selama kita melakukan pengawasan ya, karena eksekusinya ada di rekan-rekan KPU. Jadi kalau di pemutahiran data pemilih itu kan ada istilahnya data tidak padan. Jadi data yang disandingkan antara data pemilih di Sidalih, kalau di pemutahiran data itu kan ada aplikasi yang namanya Sidalih ya. Itu dengan data siak yang dimiliki oleh Capil itu tidak sesuai. Jadi itu kan kami sebut dengan data tidak padan. Nah, di sana itu ada beberapa yang kita jumpai itu memang unik-unik itu. Jadi ada misalnya satu orang tapi memiliki 2 NIK yang berbeda. Nah, kemudian itu kan termasuk kalau kita eksekusi secara aplikasi itu kan membagongkan itu, membingungkan sekali. Ki wonge jarene ki wong siji apa wong loro itu kan dipertanyakan, sehingga kita perlu cek lapangan. Kemudian ada lagi misalnya satu orang itu memiliki satu NIK itu ternyata dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. Nah, kuwi janjane nggone sapa? Nah, itu yang kemudian perlu kita pastikan begitu. Selain yang kita temukan di lapangan itu banyak yang kemudian pemilih-pemilih yang sudah meninggal karena memang harus diupdate ya, tapi ternyata setelah kita cek masih terdapat di dalam
DPT. Ada lagi yang tadi banyak yang sudah berumur 17 tahun tapi ternyata belum masuk DPT. Ada lagi secara KTP-nya, datanya ada di alamat itu tapi ternyata tidak ada di situ dan tidak ada yang kenal. Dari pihak perangkat desa juga tidak ada yang kenal. Semacam itu kan menjadi sebuah temuan-temuan yang barangkali kalau kita tidak validasi, itu justru yang bersangkutan itu tidak sadar. Maksudnya tidak sadar itu seperti yang saya contohkan tadi, misalnya satu NIK ternyata dipakai oleh 2 orang. Ya, itu sampai bededeng ngototmu bansos, ya ora bakal entuk wong data pendudukan bermasalah. Gitu. Jadi kalau itu yang bersangkutan tidak sadar kemudian memperbaiki data kependudukannya, ya sampai kapanpun tidak akan tercantum dalam jangankan pemilu ya, bansos atau apa dan yang lainnya itu ya memang susah, tidak akan begitu. Dan banyak yang kemudian kita jumpai semacam itu dan baru tahu setelah kita datang. Nah itu unik itu Mbak, cerita-cerita yang semacam itu. Kemudian ada yang, banyak itu kasus rumah tangga orang itu juga banyak itu ditemui. Ternyata alamatnya 2 karena menikah lagi dan istri pertamanya tidak tahu itu juga ada. Banyak lah pokoknya lah. Gitu. Kalau tak ceritakan di sini nanti tidak malah jadi podcast mengulik rumah tangga orang. Kira-kira Bu, itu faktor hal-hal seperti itu apa Ibu? Faktor utamanya jelas itu adalah kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak sadar, tidak memastikan diri benar-benar data kependudukannya itu valid apa tidak. Jadi kalau wong desa, karena saya sendiri orang desa ya Mbak, orang desa ya. Jadi kami itu mungkin ini masalah evaluasi juga untuk sistem birokrasi kita. Wegah nek kon gawe KTP, males membuat ngurus KTP itu antrinya lama. Terus kemudian prosesnya yang kemudian agak sedikit ribet gitu kan, males apalagi wong desa gitu ya. Jadi kami mengambil jalan pintas biasanya pakai calo makelar. Nah, calo-calo ini kan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kevalidan dari data penduduknya itu. Sehingga kemudian di sana data penduduk yang dimiliki itu valid apa tidak, itu yang kemudian tidak disadari oleh yang bersangkutan itu. Jadi selain kesadaran terkait itu, kesadaran terkait untuk melaporkan diri itu juga masih rendah. Jadi ketika kami tanya, "Loh Bu, niki putrane sudah 17 tahun kok tidak melaporkan?" "Halah ngaroi dikai apa no Mbak?" Nah, kayak gitu. Itu juga kesadaran masalahnya. Terus kesadaran lagi masih, "Bu, niki kan bapaknya sudah meninggal kok tidak dilaporkan?" "Yo Mbak, kok nek aku tak lapor ke yo bantuanku dicabut." Nah, jadi banyak sekali faktor-faktor yang semacam itu. Ya, semacam itu. Memang itu realitanya yang terjadi di masyarakat seperti itu, gitu Mbak. Berarti selain koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan juga Dukcapil juga partisipasi masyarakat sangat diperlukan sekali ya Bu ya dalam pemutakhiran ini. Iya, jadi kalau boleh saya mengatakan di dalam proses pemutakhiran ini, masyarakat itu adalah subjek sekaligus objek. Jadi yang dimutakhirkan itu adalah data pemilih, data penduduk, data masyarakat. Tetapi mereka juga merupakan subjek, bukan hanya objek. Artinya masyarakat itu harus memiliki kesadaran dan kepedulian yang penuh terhadap pemutakhiran data pemilih ini ya. Jadi kalau secara umum kita ngomongin kependudukan, tetapi secara khusus karena kita Bawaslu ya berkaitan dengan data pemilih. Karena dasar kita untuk menentukan data pemilih itu kan dari data penduduk gitu. Ini menarik ya sahabat Bawaslu.
Kemudian untuk Bawaslu sendiri ketika turun langsung di lapangan menjumpai hal-hal demikian, bagaimana Bawaslu menyikapi hal tersebut, Bu? Apakah langsung memberikan sosialisasi bahwa harus seperti ini atau gimana? Ya, jadi kalau Bawaslu ya, Bawaslu itu selain melakukan pengawasan, jadi kami nggak cuman kemudian ngawasi kayak gitu, enggak, tapi kami benar-benar ke masyarakat. Jadi kami, saya itu setiap kemudian berkoordinasi kepada teman-teman staf, karena memang yang turun ke lapangan itu kan selain anggota itu kan juga teman-teman staf itu selalu menghimbau untuk mengedepankan pendekatan humanis. Jadi disadarkan dulu begitu ya, dengan pendekatan-pendekatan humanis ya, minimal didungok ke dhisik curhatane begitu. Setidaknya kalau sudah didengarkan curhatannya kan kita menyarankan apa begitu kan agak sedikit didengarkan begitu ya. Itu dan memang kebetulan ya ketika menghadapi problematika yang semacam itu di masyarakat, kemudian oleh KPU karena yang memang memiliki hak eksekusi teknisnya itu adalah KPU, itu kemudian mengadakan validasi data. Jadi bekerja sama dengan Capil, kemudian di Bawaslu juga yang mengawasi, itu melakukan validasi data ke kecamatan-kecamatan berkaitan dengan data-data yang tidak valid tadi. Sebetulnya itu bisa dijadikan apa ya, dari hasil lapangan tadi kemudian kan kita simpulkan untuk memberikan solusi kepada masyarakat begitu. Tetapi kemudian mungkin kesadaran, kembali lagi kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya apa namanya mengerti ya terkait dengan pentingnya upgrade data begitu. Baik, karena ini kan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kira-kira Bawaslu Kabupaten Demak ini sudah melakukan apa Ibu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait khususnya terkait PDPP ini? Ya, jadi kembali lagi ke tagline yang selalu kita pegang gitu ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi faksi yang pertama, kalimat yang pertama kan bersama rakyat awasi pemilu. Artinya kita selalu menggandeng rakyat di sana ya. Awasi pemilu, mengawasi segala proses pemilu, baik tahapan non tahapan. Artinya memang kita memiliki kewajiban di sana bersama rakyat. Nah, kemudian strategi apa yang kemudian bisa kita gunakan di dalam peningkatan partisipasi masyarakat ini? Selain tadi yang kemudian saya sampaikan dengan pendekatan humanis tadi, di dalam proses apa namanya penyadaran ya, kami di Bawaslu Kabupaten Demak terutama selain sosialisasi tadi, upaya penyadaran ke sekolah-sekolah, itu sebetulnya kami itu masuk ke dalam komunitas-komunitas. Jadi misalnya ada satu komunitas sedang apa namanya berhimpun gitu ya, kita masuk ke sana untuk ngobrol, untuk memberikan sosialisasi, untuk memberikan pemahaman sehingga ketika kesadaran itu sudah dimiliki, masyarakat itu bisa sadar diri dan melaporkan diri dan meneruskan informasi-informasi itu kepada masyarakat atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian strategi lain yang kemudian kita pakai itu adalah kita ada yang namanya kita membentuk P2P, pengawas partisipatif. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Demak kemarin sudah lulus ya untuk pengawas partisipatif sebanyak 36 untuk gelombang 1 dan gelombang 2-nya sebanyak 6 orang yang kita semuanya pilih dari kalangan muda ya. Gitu. Jadi kader P2P ini saya katakan kader karena apa? Pelatihan itu, karena itu kan sifatnya pelatihan dan pendidikan ya, bukan hanya selesai ketika pelatihan selesai itu selesai, tidak. Tetapi kader itu dia merupakan agen. Informasi-informasi yang kemudian kami sampaikan itu akan disampaikan oleh para kader P2P ini kepada orang-orang di sekitarnya. Adapun misalnya nanti ketika pemilu mulai tahapan, apapun informasi di dalam pengawasan di masyarakat yang mereka dapatkan di masyarakat akan disampaikan kepada kami. Jadi ada semacam imbal balik begitu. Itu. Ada lagi Mbak Fatin,
strategi kami itu kami melalui Saka Adiasta. Nah, pernah kepikiran enggak Bawaslu kok pramukanan? Nah, gitu. Jadi Bawaslu Kabupaten Demak ini perlu sahabat Bawaslu semuanya ketahui juga bahwa kami juga membentuk yang namanya Saka Adiasta. Jadi kami bekerja sama dengan Kuarcap Kabupaten Demak mengajak generasi muda melalui pramuka. Karena kalau pramuka kan jiwa sosialnya kan tinggi dan jiwa kepeduliannya itu kan bedalah dari yang lain gitu, bisa dikatakan seperti itu. Untuk menjadi bagian dari Bawaslu Kabupaten Demak di dalam pengawasan partisipatif. Jadi Saka Adiasta ini juga sistemnya hampir sama dengan kader P2P tadi, bahwa tidak kemudian selesai di latihan-latihan, tetapi memang Saka Adiasta ini kami didik, nanti juga akan ada latihan rutin dan yang lain sebagainya. Kami didik, kami latih untuk menjadi kepanjangan tangan dari kami, yang mana kami persiapkan nanti ketika tahapan juga bisa menjadi bagian dari pengawas partisipatif begitu. Oke. Selain diantaranya tadi ada Saka Adiasta, kemudian kader P2P dan juga pemilih pemula di SMA khususnya ya Bu ya. Kemudian ini bisa disampaikan mungkin pesan untuk yang bukan pemilih pemula Bu, untuk yang di masyarakat umum di Kabupaten Demak, mungkin bisa bagaimana mereka terlibat dalam pemutakhiran data ini. Ya, pesan saya masih sama ya, tidak pesan-pesan, saya sampaikan pesan kepada seluruh warga Demak ya secara umum begitu. Jadi sadar akan hak pilih. Jadi Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya, kami dari Bawaslu Kabupaten Demak memiliki kewajiban untuk mengawal hak konstitusi panjenengan semua untuk memilih. Tetapi kemudian apabila panjenengan semuanya tidak memiliki kesadaran, maka akan menjadi berat tugas kami. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat semuanya bisa memiliki kesadaran terkait dengan hak pilih di dalam pemilu dan pemilihan. Jadi segera untuk cek DPT, cek data diri panjenengan semuanya di cek DPT online. Apabila tidak terdaftar di sana, maka silakan lapor ke Bawaslu. Kami siap mengawal suara Bapak Ibu semuanya. Ya. Sahabat Bawaslu, untuk langkah sederhana kalian berpartisipasi dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kalian bisa cek DPT online. Jika tidak ada nama kalian, padahal sudah harusnya terdaftar, bisa lapor ke Bawaslu Demak, bisa menghubungi melalui media sosial maupun langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Demak. Untuk koordinasi dengan KPU selama pengawasan kemarin tahun 2025 itu sudah berjalan secara baik atau mungkin ada kendala begitu Bu? Saya kira kalau koordinasi dengan KPU sudah sangat-sangat baik ya. Artinya kami memiliki kesadaran terkait dengan tugasnya masing-masing. Bawaslu di tugas pengawasan, KPU di tugas teknisnya gitu ya. Sehingga informasi-informasi yang kemudian kami saling membutuhkan itu juga sudah harmonis begitu. Jadi Bawaslu memberikan data-data yang barangkali itu tidak terjangkau oleh teman-teman KPU melalui server tadi untuk dieksekusi oleh teman-teman KPU, dan juga teman-teman KPU juga welcome gitu. Dan server-server saran perbaikan data-data yang kemudian kami berikan itu juga dieksekusi, ditindaklanjuti dengan baik oleh teman-teman KPU. Cuman barangkali yang menjadi evaluasi kita bersama ya, itu dan sudah kami sampaikan kepada teman-teman KPU, barangkali untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat ketika mengumumkan hasil pleno di PDPB, itu barangkali teman-teman KPU bisa lebih terbuka menampilkan nama-namanya, by name-nya, karena selama ini kan yang muncul itu hanya data agregat angka, sehingga masyarakat tidak tahu apakah
mereka itu termasuk dalam angka yang sudah dimasukkan dalam di daftar pemilih apa belum gitu. Sehingga itu yang barangkali menjadi evaluasi bersama, terutama untuk KPU. Karena seperti yang kita tahu semua, untuk dua lembaga ini khususnya KPU dan Bawaslu ini kan lekat, tidak bisa terpisah, khususnya untuk pengawasan PDPP. Kemudian untuk sepanjang tahun 2025 kira-kira tantangan apa yang dihadapi selama melakukan pengawasan PDPP, Bu? Selain tadi rendahnya partisipasi masyarakat. Kalau tantangan yang kemudian menjadi penghalang, benar-benar penghalang itu saya kira tidak ada ya. Bagi kami itu kalau sesuatu yang menjadi hambatan yang mungkin karena luas wilayah yang terlalu luas, sehingga kami ketika ingin menjangkau masyarakat secara keseluruhan itu memang belum mampu begitu ya, secara SDM, secara sarana dan yang lainnya itu memang belum mampu. Kemudian banyaknya jumlah penduduk itu juga saya kira menjadi tantangan ya, dan juga dengan berbagai macam latar belakang lingkungan. Artinya kadang kita menyadarkan masyarakat, kembali lagi ke kesadaran masyarakat yang berada di lingkungan yang agak sedikit berpendidikannya agak menengah gitu, itu agak mudah. Tetapi kemudian ketika menemui masyarakat yang apatis, kemudian belum pernah mendapatkan pendidikan demokrasi, itu ya memang susah. Jadi berkaitan dengan luasnya wilayah, kemudian jumlah penduduk yang memang sangat banyak, begitu, itu saya kira itu menjadi tantangan tersendiri ya. Terlebih kalau kami kan kalau di 2025 ya, sepanjang 2025 kan kita sudah tidak punya ad hoc. Kalau di pemilu, ketika tahapan pemilu itu kan kita setidak-tidaknya kan punya 3 anggota di Panwascam di tingkat kecamatan. Per masing-masing desa setidaknya punya 1. Jadi kita kan agak enak gitu ya untuk memberikan pemahaman. Tetapi kalau di 2025 kan kita sudah tidak punya pasukan yang ada di kecamatan, di desa. Jadi kalau mengandalkan teman-teman yang ada di kantor ya agak kepontal gitu, bahasa Demaknya itu kepontal gitu. Itu mungkin barangkali. Karena untuk di Bawaslu Kabupaten Demak sendiri juga SDM-nya terbatas ya, Bu, terbatas, ya, dengan luas wilayah sedemikian rupa. Terakhir nih Bu, untuk harapannya mungkin untuk mungkin pusat ataupun sistem nanti untuk pengawasan PDPP ke depan. Ya, kalau harapannya terkait dengan PDPP ini, yang pertama jelas saya berharap kerjasama dari semua pihak ya. Karena PDPP ini bukan hanya semata-mata tugas dari KPU, bukan hanya semata-mata tugas dari Bawaslu, tetapi adalah tugas dari kita bersama untuk kemudian mensukseskan PDPP ini. Karena data pemilih itu biasanya itu tenang di awal, tetapi selalu gaduh di belakang. Jadi kegaduhan dari banyaknya klausul yang kemudian menjadi pokok permasalahan ketika terjadi gugatan, itu pasti data pemilih. Begitu. Sehingga ketika data pemilih ini tidak kemudian dirawat, tidak dimutakhir secara berkelanjutan, maka kemungkinan terciptanya data pemilih yang valid, yang berkualitas, itu juga akan susah. Jadi upaya-upaya kita di dalam menciptakan data pemilih yang valid dan berkualitas itu ya salah satunya melalui PDPP ini. Begitu. Dan insya Allah nanti hasilnya akan kita rasakan di pemilu ketika tahapan. Gitu. Itu kalau harapan saya gitu. Terlebih untuk sistem ya. Kalau untuk sistem sih masih sama ya. Jadi kalau sistem untuk data pemilih itu kan ada sidalih. Harapannya Bawaslu bisa ikut memiliki mengakses sidalih begitu. Tetapi itu kan juga kebijakannya kan kan itu. Dan kemudian ini yang masih menjadi kegelisahan saya dan juga teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota lain. Jadi
terkait dengan pemutahiran data pemilih itu kan induk datanya itu yang diberi DP4 itu kan hanya KPU oleh Kemendagri. Jadi Bawaslu itu kan tidak diberi data DP4 sehingga kami pengawasannya ya agak-agak kesulitan dan memang harus benar-benar terjun ke lapangan data. Bahkan memang saya tidak tahu ini kebijakan pusat ya. Tetapi ini kan harapan saya pribadi, jadi boleh dong. Setidaknya Bawaslu diberikan hak yang sama dengan teman-teman KPU untuk diberikan data-data kependudukan. Termasuk ketika kita minta data untuk NIK dan yang lain sebagainya, itu kan seringkali kita diacukan. Begitu, dengan dalih Undang-Undang Perlindungan Data Penduduk. Tapi saya kira harusnya kita diberikan hak yang sama dengan teman-teman KPU terkait dengan data penduduk ini. Begitu sih saya kira. Baiklah sahabat Bawaslu, untuk sesi bincang-bincang pada siang hari ini terkait dengan pengawasan PDPP, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwit, pentingnya partisipasi dari sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu, jika kalian ingin melaporkan daftar nama yang belum masuk ke dalam DPP, bisa melaporkan melalui Bawaslu Kabupaten Demak. Untuk selanjutnya mungkin ada closing statement dari Bu Wiwit. Closing statement-nya sederhana saja. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Terima kasih. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah bincang-bincang pada siang hari ini. Nantikan episode-episode Bingkai Tali selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.